Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dan seluruh hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penyampaian awal saya sampaikan selamat berjumpa pada majelis ilmu bersama Jamaah Laduna Ilma Indonesia dengan mata kuliah Ma'rifatul Jamaah. Hadirin sekalian, agar format dan metode layak untuk diikuti demi pemenuhan standar akademis, maka majelis ilmu Ma'rifatul Jamaah atau alih bahasa mengenal jamaah kami bagi dalam beberapa pokok bahasan yang segera akan disampaikan. Silakan. Pertama, hukum wajib berjamaah. Kedua, jamaah dipimpin oleh seorang imam. Ketiga, sanksi bagi orang yang tidak berjamaah atau yang meninggalkan jamaah. Keempat, fadilah atau manfaat berjamaah. Pemirsa dan hadirin sekalian, baiklah, segera kita masuk dalam pokok bahasan yang pertama. Silakan. Pertama, hukum wajib berjamaah. Surah Ali Imran ayat 103 artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Berpeganglah kamu pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Maka firman Allah ini merupakan dasar hukum tentang hukum wajib berjamaah. Ayat ini mempunyai 2 poin pengertian. Yang pertama, Allah memerintah, berpeganglah kalian pada tali Allah. Tentu yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim, Nabi dan seluruh ulama. Jangan bercerai-berai, tidak ada alternatif lain, yang dimaksud adalah bersatu. Berhimpun. Bahasa agama bersatu atau berhimpun itu bahasanya adalah berjamaah. Maka hanya orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hati yang tidak menerima analogi ini. Bahwa ayat ini, sekali lagi saya mengulang, mempunyai 2 poin yang perlu diperhatikan. Berpeganglah engkau pada tali Allah, yaitu Al-Quranul Karim, Nabi dan seluruh jajaran ke bawah, sampai dengan alim pewaris Nabi. Adapun jangan bercerai-berai adalah perintah untuk bersatu, untuk menghimpun diri dalam satu himpunan yang bahasa agamanya disebut jamaah. Baik, hadirin sekalian. Jelas itu hukum wajib berjamaah, dan ternyata jamaah itu adalah kehendak Allah, ketentuan Allah, atau lazim disebut sunatullah. Kita lacak ajaran berikut.
Silakan, Saudara Novel. Surah Al-Isra ayat 71 artinya, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap manusia dengan didampingi imamnya. Kita panggil tiap manusia didampingi imamnya. Tidak ada kisah agama, satu orang imam memiliki satu pengikut. Jumhur ulama berkeyakinan, pendapat alim sedunia, imam adalah pemimpin atas jamaah, atas himpunan manusia. Maka ayat ini juga merupakan perintah Allah agar kalian mencari imam. Dalam arti kata yang jelas, masuk dalam jamaah imam itu. Yang paling sedikit gunanya, manakala saudara mati nanti, di yaumil akhir saudara terpimpin dalam barisan imam tersebut. Dua ayat ini jelas memerintahkan manusia berhimpun dalam satu himpunan yang dipimpin oleh seorang imam. Maka menjadilah ia sunatullah, bahwa berjamaah adalah kehendak sunatullah. Bahwa ayat ini kedua-duanya merupakan ayat yang mengandung ajaran tentang hukum wajib berjamaah. Silakan Saudara Novel. Hadis sahih riwayat Ahmad dalam Musnad Al-Ansor, hadis nomor 20331 dari Abu Dzar dan dikutip dari kitab Al-Jami'us Shagir 1 halaman 75. Artinya, maka kamu harus mengikuti jamaah karena Allah tidak mengumpulkan umatku kecuali di atas petunjuknya. Ikutilah jamaah kata Nabi, karena Allah mengumpulkan manusia di yaumil akhir nanti punya aturan, yaitu jamaah itu. Tidak bercerai-berai. Ini ternyata adalah kehendak Nabi. Berjamaahlah kamu kata Nabi. Maka jamaah itu adalah sunatul Rasul. Ajaran Nabi, kehendak Nabi, perintah Nabi, ketentuan Nabi. Yang wajib kita ikuti. Berjamaahlah kamu. Sesungguhnya Allah menghimpun manusia atas aturannya, yaitu jamaah. Hadirin, telah kita serap suatu ajaran bahwa berjamaah merupakan sunatullah dan sunatul Rasul. Mari kita lanjut pada pokok bahasan berikut. Hadis sahih riwayat Muslim dalam Imarah, hadis nomor 3434, artinya dari Huzaifah ibnu Al-Yamani radhiyallahu an, katanya, aku bertanya, ya Rasulullah, sesudah kebaikan yang engkau bawa, timbul lagikah kejahatan? Jawab beliau, ada, yaitu orang-orang yang selalu memanggil di pintu neraka. Lalu siapa yang memenuhi panggilannya, dilemparkannya ke dalam neraka itu? Tanyaku, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami ciri-ciri mereka. Jawab Nabi SAW, baik, yaitu orang-orang yang kulitnya sama dengan kita, mengaku beragama Islam, dan mereka berbicara memakai lidah atau hadis kami. Tanyaku, bagaimana petunjuk Anda seandainya aku menemui hal yang demikian? Jawab Nabi SAW, tetaplah kamu bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Tanyaku, jika tidak ada jamaah dan imam? Jawab beliau, tinggalkanlah partai-partai itu semuanya. Sekalipun engkau akan memakan akar-akar kayu, namun engkau tetaplah pada pendirianmu itu. Hadirin sekalian, hadis ini cukup panjang. Tapi juga
mengandung ajaran tentang perintah berjamaah di bawah pimpinan seorang imam. Hadirin sekalian, kisah hadis ini saya coba mempersingkatnya untuk mudah dimengerti. Seorang sahabat bernama Husaifah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau datang membawa kebaikan. Engkau datang membawa kebaikan. Sesudah kebaikan yang engkau bawa ini ya Rasulullah, akankah datang lagi kejahatan yang kacau balau?" "Ya." "Supaya kami tidak terlibat ya Rasul, berikan ciri-ciri mereka." "Mereka pakai baca Quran, pakai hadis kami. Tapi pengertiannya tidak yang sebenarnya. Diselewengkan demi kepentingan mereka sendiri." Mereka tidak benar-benar menegakkan sunnah. Kalau sudah yang demikian, ya Rasul, timbul tokoh-tokoh agama yang saling berdebat, mengadu argumentasi, saling membenarkan diri sendiri, lari daripada hukum Al-Quran. Apa yang kami perbuat ya Rasul? Cari jamaah, kata Rasul, yang dipimpin oleh imam. Dan masuklah kamu ke dalamnya. Husaifah bertanya, "Ya Rasul, andaikan kami tidak dapatkan jamaah yang dipimpin seorang imam, apa yang kami perbuat?" Tinggalkan kelompok-kelompok itu. Masuklah kamu ke dalam hutan, makan akar kayu. Itu lebih selamat bagimu. Ini mengandung perintah Rasul. Bila telah datang kerancuan beragama, pusing 7 keliling, ajaran-ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, carilah jamaah yang dipimpin seorang imam dan masuklah kamu ke dalamnya. Bila tidak kau dapatkan, masuk hutan, makan akar kayu. Itu lebih bermanfaat bagimu. Hadirin sekalian, hukum wajib berjamaah kita cukupkan sekian. Kita memasuki tahapan pada pokok bahasan yang baru. Silakan. Kedua, jamaah dipimpin oleh seorang imam. Surah Al-Isra ayat 71 artinya, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap manusia dengan didampingi imamnya. Ya, suatu isyarat pasti bahwa manusia itu atau jamaah dipimpin seorang imam. Adakah penjelasan yang lain tentang hal yang sama? Silakan. Atsar sahabat dikutip dari kitab Ad-Darimi dalam Al-Muqaddimah nomor 253, artinya, berkata Umar, "Wahai sekalian penduduk bumi, pada bumi ini sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, dan tidak ada jamaah kecuali ada imamnya, dan tidak ada imam kecuali ia ditaati." Hadirin sekalian, ini atsar sahabat. Bukan hadis, bukan Nabi yang berkata. Apakah layak kita ikuti? Kemukakan dulu dalil hadis tentang hal tersebut. Di mana Rasul berkata, "Ikutilah aku dan ikutilah sahabatku." Maka dibenarkan mengikuti atsar sahabat. Apalagi ini adalah seorang sahabat yang masyhur, Umar bin Khattab, yang menjulang kemasyhurannya
karena ketabahan dan keberaniannya. Ia adalah seorang tokoh yang sangat jujur, yang layak diikuti suri tauladannya. Beliau berkata, tidak ada Islam tanpa jamaah. Dan tidak ada yang disebut jamaah, melainkan dipimpin seorang imam. Dan tidak benar ada seorang imam bila tidak dipatuhi. Bahwa benar jamaah itu dipimpin oleh seorang imam. Kita cukupkan sampai sekian. Pada pokok bahasan bahwa jamaah dipimpin oleh seorang imam. Kita masuk pada pokok bahasan yang lain. Ketiga, sanksi bagi orang yang tidak berjamaah atau yang meninggalkan jamaah. Hadis Sahih Muslim, nomor hadis 3437, artinya dari Abi Hurairah, dari Rasulullah, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Barang siapa mati, dia keluar dari kepada taat kepada imam dan menjauhi jamaah. Ia menjauh dari jamaah dan ia melepaskan diri daripada taat mengikuti ajaran sang imam. Maka bila ia mati, matinya adalah bangkai jahiliyah. Kita mencari data lanjut tentang sanksi-sanksi bagi orang yang tidak berjamaah. Silakan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad dalam Musnad Al-Ansor, hadis nomor 20580, artinya dari Abu Dzar berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berpisah dari jamaah sejengkal, maka sungguh ia telah menanggalkan tali Islam dari lehernya. Barang siapa memisahkan diri, tidak perlu 1 meter, sejengkal saja saudara menjauh dari jamaah dalam itikat hati saudara, maka saudara telah menanggalkan tali Islam dari leher saudara. Silakan lanjut, Noval. Keempat, fadilah atau manfaat berjamaah. Surah Al-Isra ayat 71, artinya, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil manusia dengan didampingi imamnya. Manfaat berjamaah 1. Di dunia memiliki guru pembimbing. Di akhirat memiliki pemimpin, di mana kita termasuk di dalam barisannya. Tidak jadi gelandangan kita di akhirat. Kita punya barisan yang kita ikuti. Di dunia kita terpimpin oleh alim billah, alim pewaris Nabi, yang memberi petunjuk kepada manusia dengan perintah-perintah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu manfaat. Di dunia Anda memiliki pembimbing yang mengajar saudara pada jalan Shirathul Mustaqim sampai saudara menjadi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhirat nanti saudara terpimpin dalam satu barisan yang tertib. Saudara dimuliakan, tidak menjadi gelandangan yang bersembunyi di batuan-batuan mahsyar, tidak terpimpin, dan paling akhir di sidang dalam penderitaan yang dalam. Adakah manfaat bagi orang-orang yang berjamaah? Silakan. Surah An-Nahl ayat 89, artinya, dan ingatlah akan hari
ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Ada yang mengeluarkan argumentasi hasil hasungan atau tiupan setan laknatullah. Imam saya adalah Nabi Muhammad. Itu dia tidak belajar Al-Quran. Baca sekali lagi Saudara Noval. Dan kita dengar dengan baik. Fungsi apakah yang diemban oleh Muhammad Rasulullah? Silakan. Surah An-Nahl ayat 89 artinya, ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas seluruh manusia. Lalu ada pengelompokan kecil. Saksinya dari mereka sendiri. Dari jamaah itu sendiri. Tidak ada lain identik dengan ayat terdahulu. Bahwa manusia didampingi imamnya. Saksinya adalah imam tersebut. Dan Nabi Muhammad menjadi saksi atas seluruh manusia. Mari hadirin sekalian, kita melacak ajaran lebih lanjut tentang manfaat berjamaah. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Cukup. Kami telah menjadikan imam-imam itu yang memberi petunjuk. Tentu saja kepada manusia, jamaahnya. Perintah dari Allah dibimbing. Dalam seorang imam mengajar ada bimbingan wahyu dari sisi Allah. Maka manfaat orang-orang yang berjamaah adalah memiliki guru pembimbing yang qualified. Yang dapat dipertanggungjawabkan sampai di hadapan Allah nanti. Hadirin sekalian, mari kita lanjut. Silakan. Hadis Sahih riwayat Muslim dalam as-salat. Hadis nomor 627 artinya, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya imam itu bagaikan perisai, di mana orang berperang memakai perisai dan menjaga diri dengannya. Imam itu kata Nabi bagaikan perisai. Seorang imam di akhirat jadi perisai bagi jamaahnya. Membela jamaahnya mati-matian. Pada yaumil hisab. Pada hari perhitungan. Di dunia, imam menaungi jamaahnya dari jalan yang sesat. Menjadi pengembala, penasehat yang menempel senantiasa. Dan perlu Anda ketahui seorang imam adalah alim di sisi Allah. Ilmu para imam memberikan barokah pada jamaahnya. Menjaga daripada gangguan iblis la'natullah. Dan dapat memberikan barokah-barokah yang lain. Hadirin sekalian, mari kita lanjut melacak manfaat orang-orang yang berjamaah. Hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi dari Ibnu Umar, dikutip dari kitab Al-Jami'us Shagir 1 halaman 80, artinya, jadikanlah sebagai imam-imammu orang-orangmu yang pilihan, karena sesungguhnya mereka adalah perantara antara kamu dan Tuhanmu. Imam itu adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Firasat-firasatnya sampai ke hadiratullah. Maka merekalah yang kita jadikan imam. Agar jadi pemandu jalan keselamatan.
kita cukup bertanya kepada seorang imam, apakah yang harus saya perbuat lebih lanjut? Hai imamku, agar aku mampu menjadi orang yang bertakwa, yang masuk dalam jajaran orang-orang yang dididik Allah. Maka imam itu akan menjadi penunjuk jalan yang baik. Ia merupakan perantara yang menerima ajaran Allah yang disampaikan kepada jamaahnya. Sehingga jamaahnya menjadi sama. Kelompok al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang dalam didikan Allah langsung. Hadirin sekalian, kita cukupkan sekian pelajaran mata kuliah Ma'rifatul Imamah, Ma'rifatul Jamaah. Dan kita mencoba melihat penciptaan alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah hadirin kita berdharma wisata ke dalam hutan. Tidaklah gajah-gajah itu berjalan berkeliaran sendirian. 20 gajah dipimpin seorang imamnya, seekor gajah yang paling perkasa. Sampai dengan binatang buas pun tidak berjalan sendiri-sendiri. Perhatikan harimau bersama kelompoknya. Dipimpin oleh seorang imam. Salah seekor harimau yang paling perkasa di antara mereka. Kita masuk ke dalam laut. Kita perhatikan ikan-ikan. Mereka tidak berenang sesuka hati. Mereka memiliki kelompok-kelompok. Kelompok ikan paus. Satu kelompok 16 ekor ikan. Ada yang 8 ekor ikan. Ada yang 10 ekor. Ikan teri pun demikian. Ada yang sekelompok 3.000 ekor. Terpimpin. Kita lihat cara mereka berenang. Dalam satu arah. Dalam suatu formasi yang tertib. Menunjukkan bahwa mereka terpimpin. Maka menjadi sunatullah bahwa makhluk hidup yang dalam keridhaan Allah harus berkelompok, harus terpimpin. Saudara perhatikan, ular jalan sendirian karena itu binatang terlaknat. Tikus itu tidak terpimpin. Mereka, Nabi berkata, bila engkau temui tikus, segera bunuh. Bila engkau temui ular, segera bunuh. Maka binatang-binatang yang tidak wajib dibunuh oleh manusia, mereka adalah binatang-binatang yang berkelompok. Tidak menjadi satu kesatuan. Semisal di sebuah laut, ikan teri menjadi satu kelompok besar, tidak. Sekelompok dipimpin imam, sekelompok dipimpin imam, sekelompok yang lain demikian pula. Kita naik ke langit, saudara sekalian. Bahwa bintang-bintang itu tidak berhamburan. Mempunyai format yang tertib. Mempunyai gugus-gugus galaksi. Di antara gugus itu ada bintang yang paling menonjol. Itu adalah tamsil ibarat. Hai manusia, ikutilah ciptaanku. Jangan engkau liar sendirian. Masuklah dalam himpunan-himpunan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.